Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Fankoy Channel. Kali ini saya berada di kolam yang awalnya sudah saya tebar udang. Namun di tengah perjalanan, mungkin kurang lebih 3 minggu apa 1 bulan yang lalu, itu sempat terjadi mati listrik, guys. Mati listrik kurang lebih selama 4 jam, 4 sampai 6 jam lah, sehingga mengakibatkan udang banyak yang mati. Oleh karena udang banyak yang mati, sedangkan dalam posisi yang masih kecil ya guys, sehingga untuk selanjutnya saya tebar dengan gelondongan bandeng, guys. Jadi tujuan saya kenapa ini harus saya tebar gelondongan bandeng, yang pertama sebenarnya kalaupun dipaksakan itu udangnya saya angkat juga terlalu kecil, sehingga sembari itu meneruskan atau melanjutkan udang yang masih tersisa, saya berikan gelondongan bandeng. Sekaligus saya pengen melihat perkembangan bandeng itu dari waktu ke waktu, itu perkembangannya seperti apa. Jadi gelondongan yang saya tebar itu kurang lebih berumur 1 bulan. Jadi kalau dengan hari ini saya tebar sudah sekitar 1 bulan, berarti usia bandeng itu kurang lebih 2 bulan. Nanti harapan saya di 2 bulan ke depan itu minimal saya tahu perkembangan bandengnya itu dalam posisi pemeliharaan 2 bulan atau mungkin 3 bulan sejak tebar gelondongan usia 1 bulan. Itu target saya ya minimal 1 kilonya 10 ekor. Jadi mudah-mudahan 2 bulan ini nanti bandengnya bisa besar. Kita beri pakan setiap hari ya, mungkin nggak banyak juga sih, mungkin 1 harinya itu 1 kilo atau berapa ya, seperti itu. Dan ini penampakan untuk ininya apa, airnya. Ini udangnya kalau 1 bulan pemeliharaan dari saat tebar sampai dengan sekarang itu memang sepertinya ada peningkatan sebenarnya, guys. Sepertinya ada peningkatan, cuman saya nggak tahu juga ya, karena memang jarang saya temui bandeng
di pemeliharaan di kolam, karena bandeng itu kebanyakan di kolam yang dasarnya itu tanah ya, atau ditambak. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai uji coba sekaligus nanti supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan bandeng saat dilakukan budidaya di kolam. Kalau dari posisi jenisnya, dalam arti bahwa bandeng ini ketahanan hidupnya itu harusnya lebih tahan hidup ketimbang udang. Jadi urutannya itu yang paling tahan hidup itu sebenarnya lele ya guys. Jadi lele itu air apapun, asal pakannya itu tersedia, mungkin masih tetap hidup dan cepat besar. Posisi yang kedua itu bandeng, dan posisi yang ketiga itu udang dari ketahanan hidup. Jadi ini saya kasih kemarin di sana itu blowernya sempat saya matikan, dan ada saya dapati kematian bandeng juga ya, beberapa ekor. Jadi karena memang mungkin asupan oksigennya saat dimatikan itu kurang, sehingga oksigen yang ada di kolam tidak terpenuhi untuk pertumbuhan dan penghidupan bandeng. Tapi apapun itu, ini kita ambil referensinya ya guys. Minimal saya tahu perkembangan bandeng seperti apa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ini sebagai referensi acuan, kalau misalnya bandeng ini bisa besar dengan pola pakan dan pola pemeliharaan seperti ini, harusnya udang juga bisa besar. Tapi kalau didapati ada kematian, berarti bisa disimpulkan kalaupun nanti udang saat blower itu tidak dihidupkan, mungkin kematian udang akan lebih parah ya, lebih banyak lah ketimbang kematian bandeng. Karena udang cenderung membutuhkan oksigen itu lebih banyak. Udang tidak begitu menyukai plankton ya. Jadi kalau menurut saya udang itu lebih tidak membutuhkan plankton, karena plankton itu berpengaruh di oksigen yang tersedia di air guys, di media ya. Jadi oksigennya nanti akan berebut dengan udang, itu yang menyebabkan nanti udang mati. Maka disarankan pemeliharaan atau budidaya udang itu tidak banyak ditumbuhi plankton, sedapat mungkin tidak banyak ditumbuhi plankton. Makanya di sini kalau udang itu saya menggunakan probiotik, jenisnya probiotik yang berpotensi menciptakan bioflok ya. Jadi pakan atau sisa makanan ataupun sisa kotoran itu nanti oleh bakteri bioflok itu akan mengendap di bawah guys. Jadi memang agak beda bakteri yang digunakan untuk udang dengan bakteri yang digunakan untuk bandeng. Sehingga ini karena ada dua di posisi itu, ada udang ada bandeng, maka saya kasih kombinasi probiotik untuk plankton ada, juga probiotik untuk bioflok juga ada. Cuman memang nanti dalam perjalanannya keduanya itu tidak bisa berkembang maksimal ya. Jadi karena memang sebenarnya tidak disarankan
Jadi ini tidak saya rekomendasikan ya untuk dua budidaya di satu kolam. Jadi kalau memang bandeng saja atau lele saja, kalaupun harus udang saja, karena probiotiknya berbeda-beda. Probiotik untuk udang itu adalah lebih cenderung menggunakan probiotik bioflok, sedangkan probiotik untuk bandeng itu lebih cenderung menggunakan probiotik yang merangsang pertumbuhan plankton seperti itu. Sebenarnya untuk untuk probiotik bioflok itu bisa digunakan untuk bandeng juga, guys. Cuman karena bandeng itu makannya itu adalah lewat makanan-makanan yang berterbangan ya, tidak seberapa memakan makanan yang ada di kolam, ada di dasar, sehingga nanti dalam pertumbuhannya kalau tidak dibantu dengan pakan, pertumbuhannya nanti jelas akan tidak sepesat saat plankton banyak gitu loh, guys. Jadi makanya ini hanya uji coba saja, tidak untuk dilakukan di rumah, karena kita komposisi fokusnya itu nanti jadi berbeda antara fokus di udang dan fokus di bandeng, karena dua budidaya ini, baik udang maupun bandeng, itu mempunyai karakter yang berbeda. Oke guys, itu kita lihat ya, bandengnya makan ya. Ini edisi hanya untuk memenuhi keingintahuan saya. Jadi rasa ingin tahu saya itu agak tinggi guys, jadi senang nyoba-nyoba gitu ya. Cuman terhadap semua yang saya coba itu kalian tidak wajib mencontohnya, karena saya sendiri juga tidak merekomendasikan, kecuali nanti kalau misalnya saya fokus di bandeng saja gitu mungkin bisa lah, tapi saya sarankan itu harus ekstra menjaga kondisi air ya, posisi planktonnya seberapa banyak yang dibutuhkan, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga kurang. Kalau kurang nanti pertumbuhan bandeng juga tidak cepat besar, kalau terlalu banyak resikonya bandeng akan mati. Jadi itulah, memang untuk budidaya itu kuncinya hanya di air. Kita melihatnya bandeng itu sehat atau udang itu sehat atau sakit, itu melihatnya di air. Kalau airnya tidak sesuai dengan karakter masing-masing budidaya, otomatis dalam perjalanannya nanti akan berpengaruh di perkembangannya maupun di kesehatan hidupnya. Oke, saya rasa cukup ya guys. Mungkin nanti ya saya tidak bisa sesering melaporkan saat saya berbudidaya udang, karena bandeng sendiri sebenarnya pertumbuhannya itu enggak secepat udang guys. Jadi siklus waktunya itu mungkin bisa sampai 6 bulanan. Kalau udang kan bisa hanya di 3 bulan, jadi separuh. Tapi ini nanti saya akan batasi di 2 bulan ke depan ya guys, besar atau kecil nanti tetap saya angkat. Saya akan gantikan, nggak tahu dengan udang atau dengan lele, tapi yang jelas mungkin kolam ini akan tetap saya gunakan uji coba ya, baik udang maupun bandeng maupun mujair, tetap akan saya coba. Saya ingin ambil ilmunya sehingga saya tahu persis kehidupan dan karakter dari masing-masing budidaya. Saya rasa cukup, mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.